Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan saya masih di channel EXO-RCM, channel yang membahas trik-trik perawatan seputar burung berkicau, khususnya murai batu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini, bos? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi pengalaman yang biasa saya lakukan. Ada 5 poin yang wajib biasa saya lakukan ketika merawat burung murai batu memasuki masa dokor atau dorong ekor. Apa saja dan bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, langsung saja 5 poin ya yang harus kita lakukan ketika merawat burung murai batu memasuki masa dokor atau dorong ekor. Ya, siapa yang tidak mau ya, bos, memiliki burung murai batu dengan ekor yang panjang, yang sehat, mengkilap. Itu kan sangat indah ya. Jadi di sini ada rawatan khusus ketika murai batu memasuki masa dokor. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperhatikan sangkar. Jadi ketika murai batu mulai memasuki masa dokor, minimal itu sudah 10 cm ya, sekitar segini, kita wajib memindahkan dia dari sangkar kotak ke sangkar bulat ya. Kenapa? Karena di sangkar bulat itu lebih luas ruangannya, jadi dia lebih leluasa dan tidak mengganggu proses dorong ekornya. Jadi nanti ketika dia loncat atau bergerak ke kanan ke kiri lebih leluasa, sehingga ekornya tidak membentur jeruji. Jadi ini sangat penting. Untuk sangkar bulat tidak harus yang mahal-mahal ya, bos. Yang penting aman dan nyaman begitu ya. Untuk kalian yang baru gabung, silahkan tekan dulu tulisan subscribe yang ada di bawah layar ya. Pencet aja, jangan ragu-ragu, silahkan pencet chat biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan untuk yang kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel ini. Semoga kita bisa sering bersilaturahmi di sini ya. Lanjut. Dan untuk bilahnya itu kita bisa menyediakan 2 bilah. Kalau bahasa Jepangnya itu tingkrangan ya. Tingkrangan itu bisa kita sediakan 2 tingkrangan, atas dan bawah, biasanya silang seperti ini ya. Itu yang pertama. Untuk hal asupan nutrisi atau pakan, saya sudah bahas di video yang kemarin, jadi silahkan kalian simak video cara merawat dan asupan untuk murai batu yang mabung. Kemudian untuk yang kedua adalah kebersihan tentang sangkar. Jadi di sini terkait dengan kotoran-kotoran yang melekat pada karpet. Itu setiap hari harus dibersihkan ya, bos. Kenapa? Karena ketika kotoran itu tidak segera kita bersihkan, dia akan menjamur, akan membentuk bakteri dan parasit. Itu sangat berbahaya. Itu sangat mengganggu proses dorong ekor murai batu kita. Jadi tidak jarang ya kita temukan murai batu dengan ekor yang biasanya itu kalau kita terawang dari bawah, ekornya itu bolong-bolong atau pada robek. Itu biasanya karena parasit atau bakteri ya. Jadi ketika si ekor murai batu yang baru tumbuh, atau bahasa istilahnya itu seperti daun yang muda, itu kan sangat mudah sekali dimakan jamur atau parasit. Jadi nomor 2 itu poinnya kebersihan kotoran, itu nomor 2. Untuk perawatan kebersihan sangkar ketika waktu mabung,
minimal kan 2 hari, sudah saya bahas juga. Nah ini terkait dengan dokor atau dorong ekor, kita usahakan setiap hari kita bersihkan agar steril dan sehat. Itu bos. Dan untuk poin yang nomor 3 yang tidak kalah penting adalah kita mengenalkan dia kepada air atau mandi ya. Mandi boleh kita lakukan di dalam sangkar bulat. Jadi kita siapkan cukup untuk mandi yang ukurannya agak besar, lebih dari ukuran air minum, boleh kita sediakan di lantai sangkar. Kalau kalian mau menggunakan keramba ya silahkan, nggak apa-apa. Dan untuk pemandian ini jadwalnya maksimal itu 1 minggu 1 kali, itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu sering ya, nanti juga tidak baik untuk pertumbuhan bulu pada ekornya. Jadi mandinya itu 1 kali dalam 1 minggu ya. Itu poin yang ketiga. Kemudian apalagi untuk poin yang keempat adalah penjemuran. Penjemuran itu jangan dulu kita lakukan ya. Ketika murai batu sedang dokor, kita jemur, nanti akibatnya akan fatal. Fatal kenapa? Nanti akan terjadi keriput dan keriting itu pada bulu ekornya, karena bulu ekor yang baru dorong atau baru tumbuh itu kan sangat tipis, sangat lunak ya. Jadi ketika dia terkena sinar matahari, dia akan keriput, kering, dan hasilnya nanti akan ya kurang enak dilihat ya, dan juga akan mengeraskan sebuah pangkal pada lidi ekornya, sehingga untuk memaksimalkan kepanjangan ekornya itu akan terhambat karena pangkal lidinya itu sudah mengering karena panasnya sinar matahari. Jangan kita lakukan penjemuran terlebih dahulu ya. Boleh kita misalkan pada suatu subuh atau udara yang dingin dan dia memerlukan sebuah kehangatan, boleh kita jemur tetapi dengan menggunakan kerodong. Itu cukup untuk menghangatkan tubuh murai batu yang sedang dokor. Untuk poin yang terakhir yang gak kalah penting adalah menjaga tingkat keemosiannya ya. Kenapa kok kita harus menjaga tingkat keemosian? Karena ketika murai batu yang sedang dorong ekor kita pancing emosinya ya, otomatis dia akan mengencangkan tubuhnya, sehingga dia akan ngeplay dan bermain, ekornya itu akan dimain-mainkan. Itu akan sangat mengganggu bos. Seperti halnya seperti ini bos. Jadi ini jangan sering-sering terlalu dilakukan murai batu yang sedang dokor. Biasanya itu emosi terpancing karena mendengarkan suara burung lain ya, atau yang kita dekatkan, khususnya burung sesama jenis itu. Kemudian biasanya kita tempatkan dia di tempat yang ramai, misalkan di pinggir jalan atau banyak aktivitas manusia. Itu akan membuat dia itu kurang nyaman, sehingga dia itu akan menjadi naik emosinya dan dia itu akan ngefly bermain ekor dan yang lain, sehingga itu akan mengganggu. Akibatnya apa? Menurut pengalaman saya, ketika murai batu yang sedang dokor dan belum tuntas ekornya, saya pernah memancing emosinya ya. Ketika murai batu bertingkah emosi itu kan dilihat enak ya, sangat bagus. Tapi ini kalau dilakukan dengan kondisi yang kurang pas, nanti hasilnya akan sangat merugikan. Hasilnya itu ekornya akan biasanya kalau tidak ya panjang sebelah begini, akan melengkung ke atas begini, karena dia sering memainkan ekornya. Kalau enggak, dia nanti akan begini, tidak lurus. Itu disebabkan karena pangkal pada lidi yang masih lunak
itu nanti akan digoyang-goyangkan karena tingkah lakunya yang emosi, jadi dia nanti akan bergeser sehingga dia mendorong ekornya itu tidak lurus ya, itu hasilnya akan sangat buruk. Jadi diusahakan kita tempatkan dulu, kondisikan dulu hingga dia mentok dengan ekornya. Dan ciri-ciri ketika dia sudah mentok ekor itu bagaimana? Biasanya ditandai dengan ekor panjang yang paling panjang itu ya, ekor lancur yang paling panjang, ekor hitam yang paling panjang itu ukurannya dengan ekor nomor 2 dari yang panjang, yang hitam tapi yang nomor 2 itu 2 strip, 2 ruas. Misalkan ini ekor yang lancur yang paling panjang ya, kemudian disusul ekor kedua, ekor hitam yang kedua, biasanya itu 2 ruas, ini 1 kemudian ini 2. Nah begini, jadi ekor nomor 2 itu segini, ekor yang lancur paling panjang segini, biasanya itu 2 ruas dia udah mentok. Kemudian untuk yang putih itu 1 ruas biasanya, berarti yang putih segini, putih 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 ya, bisa dipahami ya bos. Jadi yang hitam itu jaraknya 2 ruas, biasanya itu sudah mentok dan tidak terjadi bubuk-bubuk putih atau kulit-kulit putih yang jatuh lagi ke lantai, biasanya itu sudah mentok ya. Barangkali ada pertanyaan atau kalian ingin sharing pengalaman, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya, biar kita bisa belajar bareng. Oke, sekian dulu trik perawatan untuk murai batu dokor ya. Jadi ada 5 poin penting yang harus kita lakukan ketika merawat murai batu dokor atau dorong ekor. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, jumpa lagi dengan video-video saya yang lain. Jangan lupa like and subscribe, dan salam hijau mania.